Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan laporan proposal saya yang berjudul Studi Desain Ulang Instalasi Listrik Laboratorium di Fakultas Teknik Elektro. Masuk ke pembahasannya, yaitu menjelaskan sekilas latar belakang, rumus masalah, batas masalah, serta maksud dan tujuan dari laporan ini. Dan yang kedua, menjelaskan tentang instalasi listrik berdasarkan literatur. Dan yang ketiga, yaitu penutup. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntun kita untuk selalu berpikir sinergi guna keselamatan kerja dan aktivitas sehari-hari. Untuk itu juga perlu adanya keseimbangan antara fasilitas dengan pendukungnya, yaitu tenaga listrik. Yang instalasi listrik dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa faktor yang harus diperhatikan dan bisa dijadikan pedoman. Di antaranya yaitu keamanan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Kemudian mudah dalam pengerjaan, pemeliharaan, dan perbaikan bila terjadi kerusakan. Handal dalam pengobatan untuk menghindari adanya gangguan atau kerusakan pada batas-batas yang normal, termasuk kesederhanaan instalasi listrik. Terus, mulai dari pemasangan sampai pada pengoperasian harus dihitung biaya dan daya sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan atau pemberian daya yang berkelanjutan, yaitu adanya sumber cadangan yang dapat digunakan bila sumber utama mengalami pemadaman. Terus lanjut ke rumus masalah. Rumus masalah dari laporan proposal ini, yang pertama, bagaimana pemasangan instalasi listrik pada suatu lab. Dan yang kedua, bagaimana penentuan jumlah titik lampu yang diperlukan dalam suatu ruangan. Terus yang ketiga, perhitungan daya yang dipakai apabila sesuai dengan PUIL 2000. Dan yang keempat, bagaimana penentuan pengamanan pada setiap instalasi listrik sehingga mengurangi gangguan arus pada instalasi listrik yang terpasang. Terus yang kelima, melihat permasalahan di atas, dalam masalah peralatan pengamanan perlu adanya ranting yang sesuai sehingga fungsi pengamanan bisa bekerja dengan baik dan benar. Terus lanjut ke batas masalah. Batas masalah dari laporan proposal ini, studi desain ulang instalasi listrik hanya dilakukan pada laboratorium Fakultas Teknik Universitas Islam Malang. Dan yang kedua itu menentukan pengamanan instalasi listrik. Dan yang ketiga, menghitung rugi tegangan. Terus masuk ke maksud dan tujuan. Tujuan dari laporan proposal ini adalah mengaplikasikan disiplin ilmu dalam mata kuliah instalasi listrik untuk dapat memberikan perencanaan sistem instalasi listrik yang lebih handal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam PUIL
relevan dengan perkembangan teknologi. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan menjelaskan tentang instalasi listrik berdasarkan literatur. Instalasi listrik adalah gambaran perencanaan dan uraian teknik yang digunakan sebagai pengaman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik atau disebut rencana kerja. Adapun gambar-gambar yang diperlukan untuk perencanaan instalasi listrik sebagai berikut. Yang pertama, gambar studi. Gambar studi adalah gambar yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau tempat di mana instalasi akan dipasang, serta penyambungan dengan jaringan PLN atau sumber tenaga listrik yang lain. Terus, yang kedua, gambar instalasi. Rancangan penempatan peralatan yang akan dipasang dan sarana pelayanan, misalnya letak titik lampu, saklar, kontak, perlengkapan hubung bagi PHB, dan sebagiannya. Rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanan antara lampu dan saklar dengan pengatutnya dan lainnya. Hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanan dengan perlengkapan hubung bagi yang bersangkutan. Data teknis yang penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. Yang A, diagram instalasi listrik. Diagram instalasi garis tunggal. Jenis dan besar beban yang dipasang dan diagram perlengkapan hubung bagi keteragaman mengenai beban yang terpasang dan jumlah pembagiannya, ukuran dan jenis hantaran yang akan digunakan sistem pentahanan. Lanjut ke macam-macam instalasi. Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk melanjutkan energi listrik dalam suatu sistem. Adapun macam-macam instalasi listrik dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, berdasarkan arus listrik. Terus instalasi arus searah dan instalasi arus bolak-balik. Dan yang B, berdasarkan pemakaian tenaga listrik. Instalasi penerangan atau instalasi cahaya, instalasi tenaga atau mesin-mesin listrik. Yang C, berdasarkan tegangan yang diperlukan, instalasi tegangan listrik, instalasi tegangan rendah. Terus peraturan umum instalasi listrik. Adapun maksud dan tujuan dari adanya peraturan umum instalasi listrik PUIL adalah untuk standarisasi antara lain. Yang pertama, untuk pengamanan atau keselamatan manusia. Dan yang kedua, untuk keamanan instalasi listrik dan perlengkapannya. Dan yang keempat, untuk keamanan bangunan dan isinya. Untuk penyediaan tenaga listrik yang aman dan efisien. Lanjut, di sini menjelaskan jenis kabel, yaitu kabel penghantar. Penggunaan yang paling penting dari kabel penghantar adalah dapat menghantarkan arus listrik
secara efisien, hemat, dan aman, serta diusahakan mempunyai harga jatuh tenaga yang kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabel penghantar yang paling banyak dipakai adalah jenis tembaga dan aluminium. Standar penghantar listrik dapat diklarifikasikan sebagai A. Klarifikasi menurut kekerasan. B. Klarifikasi menurut bentuk konstruksi. C. Klarifikasi menurut jumlah penghantar. Dan D. Klarifikasi menurut jenis isolasi. Di sini jenis kabelnya yaitu NYA. Kabel jenis ini banyak dijumpai dalam pemasangan instalasi listrik karena harganya yang mudah dan efisien. Susunan jenis kabel NYA terdiri dari tembaga tulang yang dibungkus isolasi. Bisa dilihat gambar di bawah. Di sini gambarnya itu bahan PVC sama tembaga. Terus yang kedua, kabel jenis NYM. Kabel jenis NYM sangat cocok untuk pemasangan instalasi pada daerah yang lembab. Kabel ini intinya terdiri dari beberapa inti dan tiap inti dibungkus dengan isolasi. Ketentuan penggunaan kabel NYM menurut PUIL sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari gambar penghantar tembaga, isolasi inti dari kawat, terus selubung PVC dan isolasi. Terus di sini menjelaskan identifikasi dan warna. Identifikasi dengan warna. Mengenai penggunaan warna untuk identifikasi, hantaran berlaku untuk ketentuan-ketentuan bagaimana terdapat dalam PUIL sebagai berikut. Yang pertama, untuk hantaran penghantar digunakan warna majemuk hijau dan kuning. Dan yang kedua, untuk hantaran netral atau kawat tengahnya digunakan warna biru. Pada instalasi 3 fasa, warna-warna yang harus digunakan adalah A. Warna merah untuk fasa R. Terus B. Kuning untuk fasa S. Dan C. Hitam untuk fasa T. Terus yang keempat, ketentuan-ketentuan di atas berlaku untuk semua instalasi pemasangan tetap maupun sementara, termasuk dalam perlengkapan hubung bagi bila dipandang perlu penggunaan warna dan warna majemuk lain di dalam peralatan listrik tidak dilarang. Terus yang kelima, kabel berselubung tunggal boleh digunakan untuk hantaran fasa netral maupun pertahanan
asalkan isolasinya yang terlihat di kedua ujung kabel dibalut dengan pipa berwarna yang sesuai dengan warna-warna tersebut. Terus pengamanan. Pengamanan adalah suatu alat yang sangat penting di dalam pemasangan suatu peralatan listrik untuk mengamankan hantaran dan aparatur digunakan pengamanan. Lebur. Peralatan pengamanan ini biasanya digunakan untuk mengamankan hantaran aparatur dan motor listrik. Terus pengamanan hubung singkat fase dengan nol. Pengamanan hubung singkat dengan beban mesin. Penutup. Pada pemasangan instalasi listrik hendaknya berpedoman pada gambar dan perencanaan yang telah dibuat. Apabila ada perubahan pelaksanaan harus didokumentasikan dengan baik dan dibuat berita acara perubahan pelaksanaan. Sekian laporan proposal. Sekian presentasi laporan proposal saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.